Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita beragam macam nikmat yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus tafaqquh fiddin. Kita bisa terus memperdalam urusan agama kita ini yang dengannya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, ya, kajian mengenai at-tauhid, ya, yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampailah kita pada hari ini, ya, di bab yang kelima. Pada bab-bab sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, hakikat daripada tauhid, ya. Kita jelaskan pula keutamaan daripada tauhid itu. Begitu pula kita telah jelaskan, ya, lawan daripada tauhid itu sendiri, yaitu, ya, syirik, ya. Telah kita jelaskan semuanya dan sampailah kita pada hari ini di bab yang kelima, ya, yaitu mengenai ad-du'a'u ila syahadatin, ya, alla ilaha illallah. Artinya bab pembahasan mengenai dakwah, ya, kepada, ya, syahadat la ilaha illallah, ya. Seakan penulis mengajarkan kepada kita, ya, setelah kita mengetahui hakikat daripada tauhid, ya, kita mengetahui keutamaannya dan kita mengetahui bahaya daripada, ya, kebalikan daripada tauhid itu sendiri, ya, penulis seakan mengajarkan kepada kita hendaklah kita mendakwahkan ilmu ini, mengajarkannya kepada saudara-saudari kita, ya, sehingga penulis membawakan bab khusus yaitu dakwah kepada la ilaha illallah, ya, mendakwahi manusia agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penulis, ya, di dalam bab ini setidaknya membawa, ya, 3 dalil. Ya, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, ya, ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, "Qul hadhihi sabili." Ya, katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, ya, di atas basirah, ya, di atas ma'rifah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Ya, saya, ya, dan orang yang mengikutiku menyeru di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, ini ayat pertama, dalil pertama yang penulis bawakan berkaitan mengenai dakwah kepada la ilaha illallah. Ya. Apa maksud, ya, atau makna umum daripada ayat ini? Penulis membawakan, ya, ya'murullah rasulahu ayyukhbiran nas an tariqatihi wa sunnatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia tariqahnya, ya, sunnahnya di dalam berdakwah. Annaha ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu, ya, di atas basirah, ya. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaih. Dan semua yang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun demikian.
menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru manusia agar mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Semua yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di atas ilmu, ya, di atas pengetahuan, ya. Wa annahu huwa atba'uhu yunazzihunallaha 'anis syarik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pengikutnya adalah orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala fi mulkihi, ya, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah makna umum daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan mengambil pelajaran daripada ayat yang pertama ini. Yang pertama, sebagaimana ditulis oleh muallif penulis kitab ini, ya, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, bahwasannya pelajaran yang pertama yang bisa dipetik, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatir rasul. Hiya tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Bahwasannya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, menyeru manusia kepada la ilaha illallah, ini merupakan jalannya para al-anbiya, ya. Ini merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, kepada la ilaha illallah. Dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya adalah orang-orang yang menyuruh kepada la ilaha illallah. Ya. Ini penting bagi kita, ya, bagi seorang dai, ya, juru dakwah agar mengikuti jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kata penulis, annahu yajibu 'ala da'iyah ayyakuna 'aliman bima yad'u ilaih, 'aliman bima yanha anhu. Ya. Bahwasannya wajib bagi seorang dai itu paham dia apa yang dia seru itu. Ya. Dan paham pula dari apa yang dia larang. Artinya dia mengilmui materi dakwah. Ya. Apa yang dia perintahkan dia harus menguasai, dia paham. Dan apa yang dia larang pula harus dia paham. Ya, ini menunjukkan kepada kita seseorang harus memiliki ilmu sebelum dia maju tampil di depan umat. Ya, insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pembahasan, ya, mengenai kitab tauhid, ya, di bab mengenai, ya, berdakwah kepada la ilaha illallah, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi, ya, di dalam Al-Qur'an, surat di dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-108, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat yang mulia ini, bahwasannya yang pertama, ya, bahwasannya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan, ya, tariqatul Rasul, ya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib bagi seorang dai mengilmui apa yang dia seru, ya. Kemudian yang selanjutnya, at-tanbih 'alal ikhlasi fid da'wah bi alla yakuna lid-da'iya maqsad siwa wajhallah, ya. Tanbih di sini ada, ya, pemberi peringatan bagi kita untuk ikhlas di dalam berdakwah, ya. Maksudnya tidaklah seorang dai itu, ya, bi alla yakuna lid-da'iya maqsad siwa wajhillah. Ya, hendaklah setiap dai itu tidak ada maksud dari dakwahnya, ya, selain daripada Allah. Ya, artinya dia berdakwah hanya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yaksid bidzalika tahsil mal aw riasah. Ya, dia tidak berdakwah
untuk mendapatkan ya harta ataupun kedudukan, au madhin minan nas, ya, ataupun ya pujian daripada manusia, au da'watin ila hisbin au madhabin, atau dia berdakwah dengan tujuan ya mendapatkan ataupun membentuk ya mengajak manusia kepada kelompok-kelompok. Tidak, akan tetapi yang benar berdakwah ya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ad'u ilallah, ya, saya menyeru kepada Allah, ya. Mengajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar menyeru berdakwah hanya untuk Allah, bukan untuk golongan, ya, bukan untuk partai, bukan untuk yayasan dan lain sebagainya. Akan tetapi berdakwalah kita mengajak manusia kepada Allah, ya, bukan mengajak kepada diri kita, ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita paham ayat ini, maka kita pahamlah bahwasannya berdakwah itu dibangun ya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, annal basirah fariidah li'an atba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaq atba'uhu au ittiba'uhu illa bil basirah wa hayal ilmu wal yakin, ya. Bahwasannya berdakwah di atas ilmu itu wajib, ya. Li'anna ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib, ya. Oleh karenanya tak akan terwujud itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan di atas ilmu, ya. Apa itu? Ya tentunya dengan burhan, dengan dalil. Ya wajib ya, seseorang berdakwah di atas ilmu, ya harus dia mengedepankan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam berdakwah, ya. Kemudian faedah yang bisa kita simpulkan yang selanjutnya, husnat tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Ya, baiknya perkara tauhid itu, ya, karena tauhid itu merupakan pensucian Allah Subhanahu wa taala, ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari beragam macam kesyirikan, ya. Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah menunjukkan keagungan tauhid itu. Ya, oleh karena kita tidak bosan-bosan untuk menyeru, mengajak manusia, ya terutama diri kita pribadi, ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita introspeksi masing-masing, ya. Sejauh mana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, masing-masing kita mengetahui kadar kita masing-masing. Oleh karenanya terus kita ya introspeksi diri kita masing-masing, ya. Kemudian yang selanjutnya, kubhas syirki li'annahu musabbatun lillahi ta'ala, ya. Buruknya perkara syirik itu, ya, karena kesyirikan itu ya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jadikan atau seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pantas untuk diibadahi. Ya, ini sangatlah buruk. Allah yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, yang menghidupkan dan yang mematikan, sepantasnya lah kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, dia tahu Allah yang ciptakan, Allah yang beri rizki, yang menghidupkan dan mematikan, dia beribadah kepada selain Allah, ini sangat bentuk sangat ya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Faedah yang selanjutnya, wujubu ibtiadil muslim anil musyrikin, ya. Wajibnya ya seseorang itu menjauhi ya kesyirikan atau orang-orang yang musyrik, ya. Wala yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik, ya. Tak cukup seseorang itu tak melakukan perbuatan syirik, ya, tetapi ditambah daripada itu yaitu seseorang ya menjauhinya, ya, meninggalkan dan menjauhinya, ya. Ibtiad artinya menjauh, ya. Tidak cukup seseorang itu hanya tidak melakukannya, tetapi dia harus menjauhinya. Bagaimana seseorang bisa menjauhi perbuatan syirik? Tentunya dia dengan terus mempelajari
ya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan tauhid dan kesyirikan. Ya, dan ini sangat penting. Ya, sangat penting sekali seseorang mengilmui sesuatu. Dia tidak akan bisa melakukan dan meninggalkan sesuatu kalau tak ada ilmunya. Ya, berapa banyak orang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesyirikan karena dia tidak memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya. Dia menyangka itu adalah perbuatan ibadah, tetapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka perbuatan itu sangat jauh dari kata-kata ibadah. Justru perbuatan itu ya mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita belajar supaya kita mengetahui. Dengan kita mengetahui itulah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui itu, kita bisa meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan ini ya mengenai bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah setelah ya jeda pesan berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid ya, di dalam bab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan sebelumnya ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan selanjutnya ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang penulis bawakan ya untuk mengangkat tema ini, mendukung tema ini, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah ya. Penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila ayyuhidullah fa inhum ata'uk lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab akhrajahu. Jadi penulis membawakan hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ya ke negeri Yaman, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum daripada ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadah. Maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah. Ya. Hendaklah yang pertama engkau serukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka taat mengikuti perintahmu yang satu itu, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 salat ya, 1 hari 1 malam. Ya, salat yang 5 waktu. Ya. Kalau mereka mengikuti apa yang engkau perintahkan yang satu ini, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pula ya sedekah, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang kaya dan dikembalikan, dialihkan kepada orang-orang yang miskin. Ya. Kalau mereka sudah taat kepada perintah yang satu ini, ya, apa kata Nabi SAW? Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati ya dari harta-harta yang disukai oleh mereka. Jangan diambil harta yang mereka sukai. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, bertakwalah, hati-hatilah dari doa orang-orang yang terzalimi. Karena doa mereka itu tak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi itu mustajabah, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kembali kita katakan adalah salah satu dalil yang
penulis bawakan atas ya keutamaan dakwah kepada la ilaha illallah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus Mu'adz ya dan mengajarkan kepada Mu'adz agar hal pertama yang diajarkan kepada mereka kaum ahli kitab itu adalah agar mereka bertauhid kepada Allah terlebih dahulu sebelum perkara-perkara yang lain ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan mengambil faidah ya daripada hadis yang cukup panjang ini, hadis ya yang menjelaskan kepada kita keutamaan ya ataupun memotivasi kita agar kita mendahulukan perkara-perkara ya asas, perkara-perkara pondasi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama yang bisa kita simpulkan ya daripada hadis itu, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah ya. Disyariatkan mengirim ya para duat, para dai ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz langsung ya mengirim ya ke negeri Yaman, dan ini disyariatkan ya. Terlebih lagi kita di Indonesia ya, yang mana negara kita sangatlah luas ya. Bisa jadi ada di pelosok negeri sana belum sampai kepada mereka dakwah ya. Bisa jadi mereka tak mengetahui ya syariat Islam ini dengan benar tentunya. Ya, maka disyariatkan bagi ya tentunya bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta ya, bisa memberikan ataupun ya mengakomodasikan ya harta mereka sedikit untuk memberikan ya para dai itu bekal agar mereka bisa berdakwah di daerah-daerah ya, karena ini disyariatkan ya. Mudah-mudahan ada di sana ya dari saudara-saudara kita yang menerima dakwah ini dan lahir di sana orang-orang yang mempelajari agama Islam ya, mendakwahkannya, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita ya. Selain itu merupakan ya pengembangan Islam itu sendiri agar Islam ini semakin berkembang ya, dan dakwah semakin tersebar sampai ke pelosok-pelosok ya. Itu yang pertama, artinya kita disyariatkan juga untuk mengirim ya para dai ke tempat-tempat yang belum sampai kepadanya ya dakwah yang mulia ini. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa kita simpulkan, anna syahadata alla ilaha illallah awwalu wajibin wahya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Bahwasannya syahadat la ilaha illallah ini merupakan perkara yang pertama ya, kewajiban yang pertama dan perkara yang pertama yang hendaknya seseorang itu diseru kepadanya ya. Sebelum lagi seseorang mewajibkan ya salat dan lain sebagainya, maka kita ajarkan dia dulu bersyahadat. Kita pahamkan dulu dia arti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya. Kalau dia sudah paham ya kalimat tersebut, barulah kita pindah kepada hal-hal yang berikutnya ya. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, falyakun awwala ma tad'uhum syahadatun alla ilaha illallah. Hendaklah hal pertama yang engkau serukan manusia itu agar mereka ya bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam riwayat yang lain ayyuhidullah ya, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mengajarkan kepada kita ya terutama para juru dakwah ya agar terus memprioritaskan dakwah kita kepada ya hal-hal yang sifatnya adalah pondasi, yaitu tauhid. Ya, kita tidak mengesampingkan hal-hal yang sifatnya amalan, akan tetapi skala prioritas itu sangatlah penting ya, karena ini merupakan manhaj nubuwah ya, Nabi yang mengajarkan kepada kita ya agar terus kita mengulangi, mengedepankan perkara-perkara tauhid ya. Demikian kajian kita pada hari ini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini di hari kemudian ya. Semoga kita mendapatkan faidah ya dan ilmu yang bermanfaat dari kajian kita pada hari ini yang berkaitan tentang ya dakwah kepada
la ilaha illallah. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus dan gencar mendakwahkan kalimat tauhid ini dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.